Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Habibi Harahap, NPM 2102090068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tabel soal berikut dibantu dengan keterangan di bawah dengan mengacu pada petunjuk pengerjaan di berikut juga. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan adalah pengisian nomor menggunakan rumus. Pengisian nomor menggunakan rumus dapat dilakukan dengan cara, misalkan saja cara pertama kita klik di sini 1, sini 2, lalu kita blok kedua nomor tersebut, lalu kita seret ke bawah dan dia akan otomatis menjadi 10. Adapun cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan fill, lalu kita pergi ke series, lalu kita atur seriesnya di dalam kolom, kebetulan yang ingin kita isi di kolom yang mulai dari angka 1 lalu akan berhenti di angka 10, begitu misalkan. Lalu untuk yang kedua, pengisian merek dan kota tujuan menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah sebuah fungsi yang digunakan dengan bantuan tabel lainnya, yang mana tabel tersebut berbentuk vertikal atau ke bawah. Nah, rumus yang dipakai adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung C2. C2 adalah kode barang. C2 adalah kode barang, yang mana itu adalah lookup value. Lalu kita akan memblok tabel array-nya, yang mana itu adalah kode barang sampai dengan harga per unit. Ini kita blok, lalu kita tekan tombol F4 sebagai tanda dia akan menjadi sel absolut agar dia tidak berpindah-pindah. Lalu kita tambahkan 2. Apa ini 2? 2 ini maksudnya adalah kolom di tabel acuannya tadi. Merek adalah 2, kota tujuan 3, harga per unit adalah 4. Lalu kita titik koma, lalu akan ada false. False ini berfungsi sebagai pemasti bahwa apa yang kita kerjakan harus benar-benar tepat. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita seret. Nah, untuk pengerjaan kota tujuan sama saja seperti yang sebelumnya, hanya saja kita tinggal cukup mengganti 2 menjadi 3. Lalu kita seret. Nah, untuk harga per unit sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita ganti dari 3 menjadi 4. Lalu kita seret saja. Nah, untuk yang terjual di sini harusnya diisi tadi. Kita isi dulu sebentar. Terjual adalah 10, sini 20, 30, 50, 10, 30, 40, 40, 10, dan 20. Untuk harga per unit sama saja seperti tadi. Lalu untuk jumlah pembayaran atau jumlah penjualan diisi dengan harga per unit dikali terjual, yang mana rumusnya di sini adalah sama dengan sum F2 dikali G2. Lalu tutup kurung. Lalu kita enter. Lalu kita seret saja langsung. Oke, itulah hasil dari perkalian tadi. Selanjutnya diskon. Cara mengerjakan diskon yaitu adalah menggunakan rumus sum, sama dengan sum dalam kurung H2, yang mana itu adalah jumlah pembayaran, kemudian dikali 20%, lalu tutup kurung, maka akan mendapatkan hasil dari diskon dari jumlah pembayaran. Kita seret saja langsung. Oke, baik. Selanjutnya, total penjualan, yaitu dengan cara total penjualan adalah jumlah pembayaran tersebut dikurangi dengan diskon. Rumus yang dipakai adalah sama dengan sum dalam kurung H2, yang mana itu adalah jumlah pembayaran, kemudian dikurang dengan diskon, tutup kurung, lalu kita seret saja. Iya, begitu. Lalu untuk cashback terdapat pada nomor 6. Cashback 50.000 diberikan jika penjualan lebih dari 1.200.000. Maka kita akan tulis
rumusnya menjadi if. Rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung J2, yang mana itu adalah total penjualan. Jika lebih dari 1.200.000 titik koma, maka dia akan diberi 50.000. Jika tidak, maka 0. Lalu kita enterkan. Lalu kita seret saja. Apakah sesuai? Sesuai. 800.000 tidak lebih dari 1.200.000, maka diberi 0 saja. Dan untuk potongan insentif sama saja seperti dengan cashback tadi, kita tinggal mengganti lambang lebih besar menjadi lebih kecil dan juga nominalnya. Kita enterkan, lalu kita seret, dan jadi. Nah, sebagai penyelesaian yaitu adalah tambahkan kata unit terjual. Cara yang bisa kita pakai adalah memblok. Kita blok, lalu kita pergi ke number, kita pergi ke custom. Nah, lambang pagar tersebut adalah melambangkan dari apa yang ada dalam tabel sebelumnya, yang mana pada saat ini misalkan 10. Jadi rumus yang bisa kita pakai untuk menambahkan unit adalah kita spasi dulu, lalu kita beri dalam kutip, lalu kita ketik unit. Kita ketik unit, lalu oke. Nah, nanti akan otomatis menambahkan kata-kata tanpa harus menambah masalah pada rumusan-rumusan selanjutnya nanti. Kemudian tambahkan RP mulai dari harga per unit sampai potongan insentif. Pertama kita akan blok. Kita blok dulu, kemudian kita pergi ke number kembali, kita pergi ke accounting, lalu kita cari RP. Nah, lalu kita oke kan? Oke. Nah, begitulah cara mengerjakan soal nomor 1. Untuk merapikannya kita tambahi kembali accounting, RP, lalu kita oke. Nah, mungkin begitu saja untuk penjelasan soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2.